mungkin bisa cerita Pak Tri, awal-awal mulai senang bonsai dulu gimana? Saya mulai berbonsai itu tahun 1984 saat saya kuliah pertama di Jogja. Ya, saya senang bonsai itu karena saya pernah pergi tamasa ke lereng Merapi Merbabu di daerah Cepogo. Itu ada pohon kok di tali-tali kok unik. Itu waktu saya SMP. Nah, itu masih teringat di memori saya terus. Nah, setelah saya lulus SMA, kuliah di Jogja, ketemu dengan orang yang suka bonsai, akhirnya terlampiaskan di bonsai itu. Nah, dulu awal-awal senang bonsai sempat dongkel-dongkel juga Pak? Saya semua sudah pernah saya alami. Saya pernah dongkel, pernah hunting. Jadi saya kalau pulang Sabtu kan saya pulang karena saya kuliahnya di Jogja, saya aslinya Solo. Oh, aslinya Solo. Ya, saya pulang ke Solo pasti setiap minggu hunting. Oh, gitu. Iya. Nah, zaman itu mungkin masih jenisnya apa? Serut mungkin? Zaman dulu hanya serut. Yang paling banyak serut. Kemudian juga ada ulmus lokal. Itu ada, tapi jarang. Nah, dari sekian banyak koleksinya ini yang lama, paling lama masih ada Pak? Yang mungkin zaman masih kuliah atau? Ini masih ada dua. Yang di kebun ini apa di rumahnya? Di sini, cuma tidak terawat. Oh, gitu. Tapi masih saya rawat. Ya, masih ada dua itu. Ya mungkin kalau umur mungkin 45 tahunan ada, karena saya pelihara 40 tahun, itu sudah dari temen ya umur 5 tahunan ada. Sininya kan Pak Tri ini kan dikenal sebagai kolektor bonsai. Ini koleksinya juga macam-macam, jenisnya macam-macam dan jumlahnya banyak sekali. Awal-awalnya gimana Pak? Mulai mengumpulkan itu kenapa Pak? Maksudnya akhirnya jadi sebanyak ini gitu Pak? Ya, saya itu sukanya mengoleksi. Koleksi bonsai, koleksi alat-alat bonsai, buku dan sebagainya. Nah, kebetulan kalau saya sudah menyukai sesuatu, itu pasti saya total. Ya. Iya. Nah, seperti bonsai ini saya juga total. Saya mengoleksi dari jenis pohonnya, bentuk-bentuknya, gaya-gayanya, ada semua. Jadi dulu kalau ada yang temen nawari, oh jenis ini saya belum punya, pasti saya akan. Untuk koleksi bonsai ini kan berarti perlu kesiapan untuk karena untuk perawatan seperti itu. Biasanya yang dana yang rutin itu apa? Mungkin tiap bulan wajib gitu. Ya, kebetulan di sini ada yang merawat satu orang untuk. Oh, yang di kebun ya? Yang di kebun, ya untuk perawatannya saja. Nah, ini siram-siram, bersih-bersih. Nah, kalau yang untuk training kita ada satu trainer yang dari Malang. Oh, Mas Febri itu. Ya. Nah, itu biasanya tiap berapa bulan untuk yang trainernya Pak? Kalau trainer itu kesini biasanya setengah tahun sekali. Oh, setengah tahun. Ya sekitar 20 hari saja. 20 hari. Ya. Oke. Nah, untuk media tanam itu tetap rutin nunggu trainernya baru ganti media atau gimana biasanya? Biasanya nunggu trainer. Karena kalau teman yang satu itu yang rawat, untuk ganti-ganti ini waktunya juga. Oh, gitu. Nah, biasanya kalau pas trainer datang, trainer itu kan biasanya membawa teman juga. Nah, sekalian nanti ganti media, bentuk dan sebagainya. Oke, berarti yang pasti itu yang rutin mungkin untuk tenaga yang di kebun itu yang nyiram-nyiram tiap hari itu. Iya, itu rutin. Itu standby tiap hari ya. Iya. Oke, nah ini kan saya dengar yang di rumah juga ada ini Pak Tri. Artinya yang mungkin bisa dikerjakan sendiri mungkin yang di rumah ya? Ya, kalau yang di rumah semua saya kerjakan sendiri. Itu untuk hiburan. Jadi saya pulang kerja, nanti maghrib itu habis maghrib saya
main bonsai sampai ya sekitar jam 11-12. Oh gitu. Itu rutin. Karena kalau nggak ada hiburan itu saya stres, Pak. Iya. Terus ukurannya juga mungkin nggak sebesar yang di kebun ya, Pak? Yang di rumah paling besar medium. Oh gitu. Tapi rata-rata small sama mami. Nah, yang ini kan yang di kebun ini kan jarak dari rumah lumayan jauh, ini sekitar 5 kilo deh. Iya, sekitar 4 kilo. 4 kiloan. Nah, Pak Tri, untuk yang di kebun sendiri ngecek atau misalnya datang lihatnya itu apa kapan gitu, Pak? Saya jarang, mungkin sebulan sekali, Pak. Nah itu yang jadi Karena keterbatasan waktu. ya itu yang jadi pertanyaan saya, koleksi bonsai banyak terus jauh dari rumah itu, terus kapan menikmatinya gitu loh, maksudnya sebenarnya yang dicari apa itu loh Pak. Nah, untuk koleksi itu tadi jauh dari rumah kan nggak tiap hari dilihat, gimana Pak? Biarpun jauh tapi saya masih tetap bisa hubungan, seperti masih wah anak saya yang di sana. Iya, Jadi iya. ini bonsai-bonsai lama semua yang di sini. Nah, yang di rumah itu rata-rata baru dan kecil-kecil. Jadi seolah-olah yang di sini itu anak-anak saya yang sudah Berkeluarga gitu sudah ya. bisa mandiri. Yang di rumah yang masih perlu perawatan saya rawat. Berarti dicek sekali-sekali gitu. Iya, sekali-sekali ngecek dan tidak perlu setiap hari. Nah, berarti ada kemungkinan misalnya kayak mungkin karena jarang dicek, itu ada kebablasan misalnya yang di los apa itu, gimana biasanya? Mungkin kena penyakit nggak terpantau, itu ada sering terjadi. Ya itu sering. Kalau kena penyakit kemudian yang merawat tidak lapor ya biasanya terus jadi mati atau rusak. Ya ada beberapa. Saya juga bisa memahami karena saya sendiri nggak bisa merawat, ya sudah semampunya aja. Itu resiko dari memelihara barang hidup ya seperti itu. Apa? Mungkin untuk yang di kebun ini Pak, awal-awalnya itu beli yang sudah jadi atau bahan atau gimana Pak? Untuk yang di kebun? Saya semua belum pernah beli bahan jadi. Oh gitu. Ya karena saya sukanya apa? Proses. Jadi saya beli ini bahan semua. Baik yang di sini atau di rumah bahan semua. Nah saya menikmatinya proses. Kalau sudah jadi ya sudah, kadang sudah jadi justru terlantar. Oh gitu. Saya kan beberapa kali ke tempat yang teman-teman budidaya itu, wah ini punya Pak Tri, yang di Klaten juga Pak Parman pernah saya ke sana, terus di tempat Mas Ben, oh ini punya Pak Tri. Jadi Pak Tri beli lagi di ground itu udah mulai beli di ground ya Pak? Iya. Maksudnya bukan setelah di pot gitu ya? Bukan, nggak ada nikmatnya kalau beli. Oh begitu. Iya. Jadi saya biarpun di ground, saya tetap memantau. Seperti di tempatnya Mas Ben. Di sana saya sudah beli, pesan dulu, ini Mas mau tak ambil. Saya kadang sebulan atau 2 bulan sekali ke sana untuk memantau. Oh iya, perkembangannya ya. Untuk mengarahkan nanti percabangannya dan lainnya bagaimana. Ya, karena nanti biar proses selanjutnya nanti Pak Tri yang melanjutin gitu ya, Iya. setelah di pot ya. Ya setelahnya di pot baru nanti saya lanjutin. Oke. Nah untuk yang di rumah Pak Tri kan banyak yang kecil-kecil, itu ada yang benar-benar dari bahan nyangkok sendiri gitu nggak? Ada. Saya yang dari nyangkok sendiri sampai sekarang jadi berani untuk kontes. Oh iya. Ini kan jenisnya banyak Pak Tri. Ada ficus, ada juniper kebanyakan ya. Terus sekarang sampai Pak Tri punya komunitas yang SJF itu Sleman Juniper Family, itu ceritanya gimana itu Pak? Apa memang karena awalnya senang juniper atau gimana? Ya memang komunitas saya namanya SJF, singkatan dari Sleman Juniper Family. Artinya yang senang-senang juniper. Kenapa kok saya memilih juniper? Karena dulu memang saat itu baru saya seneng-senengnya juniper Pak. Banyak sekali dulu juniper. Nah, kenapa kok saya seneng juniper? Karena memang juniper itu pertama one type, yang kedua dia punya daya tarik sendiri, bisa dibuat lepuk-lepuk dan sebagainya itu mudah. Nah, juga daunnya itu sangat menarik. Dan saya
tertariknya di situ. Nah terus ya, yang komunitasnya sendiri memang teman-teman yang memang sesama yang punya juniper juga gitu ya? Oh enggak, ada yang karena tari juniper itu susah. Ya perawatannya juga susah kalau belum terbiasa. Nah yang penting kita ada komunitas yang tidak punya juniper pun juga silahkan mengikuti. Iya. Untuk apa namanya koleksinya ini udah pernah dijual? Saya selama ini belum pernah jual. Jadi ini nambah terus ini saya lihat. Terakhir saya kayaknya nggak begitu banyak Vicus, sekarang lumayan banyak Vicus, atau itu memang baru ngambil dari ground? Maksudnya sebelumnya ada masih di pembudidaya? Karena sebenarnya saya tidak nambah, itu barang yang di ground saya ambil, karena terus terang saya mau nambah udah tempat nggak ada. Ini sudah nggak ideal tempat. Iya, cuma karena pohon-pohon itu sudah artinya saya sudah ambil sebelum sebelum apa itu waktu masih di ground ya? Waktu di ground mau tidak mau kan itu harus diambil kalau sudah jadi. Angkat ke pot ya. Nah sekarang sudah saya angkati ke pot. Iya. Nah ini saya lihat Vicusnya banyak sekali ya, berarti ya itu yang dari ground petani itu ya Pak? Iya. Nah biasanya kalau beli misalnya dari petani seperti itu kan apa namanya, kita beli bahan terus mungkin akan diambil 2 atau 3 tahun terus mungkin minta diteruskan, itu biasanya ada biaya tambahan atau gimana? Oh, ada. Kalau kita beli biasanya beli saat itu. Beli saat itu berapa? Katakanlah 1 juta. Ya. Nah, nanti saya mau ambil kapan terserah, nanti ada biaya perawatan per tahunnya berapa. Gitu. Petaninya tetap mengerjakan gitu? Tetap mengerjakan. Karena mengerjakan, kemudian kadang saya datang, instruksi saya mau bentuknya seperti ini, nanti mengarahkan cabang-cabangnya. Nah, itu saya biasanya datang ke situ. Berarti ada kesepakatan di awal itu untuk biaya perawatannya selama masih di sana? Ya, pokoknya saya misalnya setahun bayar sekian, ya sudah saya tiap tahun bayar sekian. Nanti kalau sudah merasa bahwa ini cukup, ya sudah, nanti saya ambil. Tadi kan Pak Tri ngomong ada trainer yang dipanggil gitu. Itu karena memang keterbatasan waktu atau jumlahnya banyak atau gimana Pak Tri? Ya, terus terang saya ngurusi pohon sebanyak ini itu nggak mampu. Ya saya harus ada yang membantu. Yang di kebun ini saya serahkan ke trainer. Tetapi saya konsep masih dari saya. Oh, begitu. Jadi bukan full ke trainer, tapi konsepnya dari saya. Jadi trainer datang ke sini, saya bilang ke trainernya bahwa oh ini nanti dibentuk gini. Konsep dari saya, dia yang ngerjakan. Tapi kalau yang di rumah semua full saya semua. Full di rumah ya. Nanti mungkin kapan-kapan bisa kita lipat yang di rumah. Karena itu untuk hiburan. Oh, jadi benar-benar buat nyoba sendiri gitu ya? Iya. Nah untuk yang di rumah ada jenis apa aja? Di rumah banyak, sana macam-macam juga. Tapi yang paling banyak adalah anting putri, waru, sama kimeng yang kecil-kecil. Oke, berarti ukuran small maksimal? Maksimal small. Yang medium ke atas ditaruh di kebun? Ya ada sebagian. Untuk beli bahan Pak, ya, itu pernah beli paling mahal berapa? Mungkin udah setengah jadi atau mungkin? Kalau saya jarang beli yang mahal-mahal. Oh gitu, kalau beli bahan itu ya Pak? Iya beli bahan, karena kepuasannya di situ. Ya kalau beli sudah jadi, yaitu saya sendiri nggak puas. Nah, untuk tahapan bahannya itu Pak, biasanya sampai mana? Misalnya kayak yang kimeng ini kan termasuk besar. Waktu di ground itu mungkin beli dari ground juga ya? Ini beli dari ground. Ini hanya kerangkanya. Jadi udah sampai cabang, anak cabang gitu? Atau sampai anak cabang. Tapi anak cabang masih kecil-kecil. Ini juga sudah lumayan di pot ini sekitar
7 atau 8 tahun. Oh, Di ground ya sama 7 tahunan kalau nggak salah. Ini total sekitar 15 tahunan. ada kolektor yang kolekdol nanti dijual lagi. Kalau Pak Tri ini kan nggak dijual. Nah, kalau yang kolektor untuk dijual lagi kan mungkin dia beli bahan misalnya dengan harga tertentu nanti harapannya dijual harganya tinggi. Nah kalau Pak Tri ini pertimbangannya gimana Pak? Ya. Kalau saya karena seneng ya. Seneng aja. Jadi saya beli hanya karena seneng aja. Misalnya pada jenis yang belum saya punyai, itu ya udah saya beli. Nanti saya bentuk. Atau memang bentuknya sudah bagus sekali, kerangkanya luar biasa. Saya baru beli, biarpun itu sudah punya. Nah, nanti kalau untuk dijual lagi sampai saat ini belum, tetapi kedepannya itu pasti. Karena ini juga invest untuk anak-anak saya nanti ya. Nanti kalau saya sudah tidak bekerja lagi, ya ini yang nanti akan bisa jual untuk Pak Tri kan tadi ngomong bahwa ada yang merawat di kebun terus beberapa bulan sekali kan manggil trainer tadi. Nah, karena tadi kita ini kan kerja dengan makhluk hidup itu kan pasti ada yang mati itu Pak. Nah itu biasanya gimana Pak? Kalau misalnya pas ke kebun, oh ini kok ada yang mati ya, atau misalnya dikerjakan trainernya ada yang gantinya dia mati gitu, biasanya gimana Pak? Oh, sama trainernya? Apa minta ditukar apa gimana Pak? Saya menyadari bahwa bonsai itu ada yang mati. Iya. Ciptaan Tuhan pasti bisa mati. Dan kapan mati? Seperti manusia, siapa saja, kapan saja bisa. Iya. Di sini kalau ditanya bonsainya Pak Joko yang mati berapa? Ratusan. Iya. Saya pernah protes atau marah dengan trainer, belum pernah sama sekali. Tanya Mas Febri itu bahan yang sudah di tangan Mas Febri mati itu berapa? Dan saya nggak pernah nanyain kok ini bisa mati dan bagaimana. Ya sudah mati, ya sudah, itu resiko dari memelihara barang hidup, nanti bisa mati kapanpun. Iya. Di rumah pun yang saya pelihara sendiri yang mati juga ada. Ya sudah, saya nggak pernah berprotes ke trainer, kok ini barangnya mati, kamu yang bentuk yang buat dari mati. Saya tuh nggak pernah. Ya sudah. Nah untuk milih trainer Pak, maksudnya untuk milih trainer biasanya Pak Tri lihat dari mananya, maksudnya kemampuan trainernya disesuaikan sama keperluan di nanti ngerjain pohon apa atau gimana? Yang pertama jelas dia pasti punya standar trainer. Saya sudah bisa menilai, biarpun saya itu kolektor tapi saya juga trainer juga. Yeah. Jadi saya tahu bahwa ini trainer itu bagus dan tidak. Itu ada, saya punya standar. Kemudian yang kedua bisa klik dengan saya. Komunikasi. Gitu ya. Itu yang sangat susah. Jadi tidak semua trainer itu, atau saya tidak akan memakai trainer yang tidak bisa berkomunikasi dengan saya. Seperti Mas Febri ini dulu almarhum Pak Nano itu bisa. Jadi begitu saya Pak ini kerjakan pohon ini harus dikerjakan sudah sesuai dengan keinginan saya, harapan saya. Biarpun saya tidak ngomong, karena Pak Nano ini sudah tahu, oh Pak Joko tuh keinginannya seperti ini. Biarpun saya tidak ngomong. Nah, yang trainer yang kedua Mas Febri ini juga. Nah, tapi saya masih sering berkomunikasi dengan Mas Febri, artinya sebelum Mas Febri ke sini saya pasti ngomong, oh ini nanti dikerjakan ini dulu. Udah saya tinggal, besoknya udah jadi seperti yang saya harapkan. Iya. Berarti memang ada komunikasi itu. Komunikasi itu istilahnya Mas Febri tadi kan saya perpanjang tanganan Pak Tri katanya. Iya. Artinya memang ada keinginan dari Pak Tri, nanti yang eksekusi Mas Febri gitu. Iya. Karena saya kan terus terang tidak bisa mengerjakan sendiri. Karena keterbatasan. Saya memakai tangan orang lain. Nah, ini harus tahu keinginan saya itu harus tahu. Nah, Mas Febri ini sudah tahu. Saya tinggal, oh ini nanti di ini. Dianya sudah tahu.
Nah, untuk jenis pohon tertentu, terus perlu trainer tertentu khusus gitu, seperti Ya, itu. kebetulan ini Mas Febri dulu memang khusus juniper. Juniper. Kemudian yang non juniper Pak Nano. Nah, Pak Nano sudah almarhum, dengan semuanya dilanjutkan. Mas Febri ini walaupun dia spesialnya juniper, tapi untuk yang lain tetap bisa. Karena kalau bisa juniper, yang lain pasti bisa. Oh, Karena gitu. lebih susah juniper. Ya, kalau yang dia bisa jenis lain, belum mesti juniper bisa. Ya, untuk apa? Termasuk lo hansung apa itu ya mungkin agak apa? Mungkin mirip-mirip juniper Mirip, juga ya. iya. Nah, ini yang Kimeng dan lain-lain ini juga Mas Febri. Akhirnya Mas Febri juga yang ngerjain semua. Iya. Nah, ini kan sampai 20 hari ya katanya di sini nanti. Iya. Wah, ini saking banyaknya ya, Pak. Iya. Berarti kalau Pak Tri Joko misalnya ngerjain sendiri ya jadi nggak kerja ya, Pak? Nggak kerja, saya bisa dikeluarkan dari pekerjaan ini. Oke. Nah, ini dari semua koleksinya ini yang kesayangannya yang paling disenangi yang mana, Pak? Oke. Pak Tri ini kan apa? Koleksinya kadang apa? Ikut pameran, bahkan pernah waktu kita di PPBG itu ngambil satu booth gitu sendiri itu. Itu kenapa seperti itu, Pak? Maksudnya apa memang kepuasannya nanti akhirnya bisa memamerkan karyanya atau koleksinya atau gimana biasanya, Pak? Ya, sebenarnya itu salah satu kepuasan, tapi sebenarnya kemarin itu karena tuntutan aja. Saya diminta untuk buka Mengisi, satu ya? booth sendiri, mengisi satu booth. Ya sudahlah. Pertama, saya bisa apa ya, mengeksploitasi kesenangan saya di situ, bisa membantu teman-teman dan bisa memamerkan itu ya. juga. Itu juga senang juga. Tapi saya tidak punya keinginan, oh saya pengen tampil, pengen enggak. Iya, iya. Nah, Capek juga itu. capek. Capek juga biaya. Dan biaya juga ya. Iya. Nah, kalau untuk pameran, Pak, misalnya sebulan atau 2 bulan lagi ada pameran, itu kan berarti mau misalnya Pak Tri mau ikut gitu, berarti udah mempersiapkan jauh hari. Itu milihnya gimana, Pak? Oh, saya mau bawa yang ini atau saya mau bawa yang itu, karena dari sekian banyak ini. Ya, saya kalau dulu saya yang saya pilih yang gede-gede, yang agak wah. Kalau sekarang saya yang biasanya ngirim yang kecil-kecil, yang praktis. Oh, sekalian bawa sendiri gitu. Karena di rumah banyak yang kecil dan saya mudah menyiapkannya. Ya sudah, pokoknya yang saya siapkan yang di rumah saja, yang kecil-kecil. Iya, kalau Pertama praktis, ya kepraktisan itu kebetulan itu hasil karya trainingan karya saya sendiri. Iya. Jadi kalau sampai dapat penghargaan itu lebih puas. lebih puas. Iya. Dan kalau yang di kebun juga mungkin perlu disiapin trainernya Iya, ya, Pak. Padahal belum disiapin tentu trainer, Mas iya. Febri lagi di sini misalnya. Iya. Dan saya menyiapkan lama, Mas. Kalau misalnya sudah jauh hari seperti Piala Presiden ini, saya terus terang 6 bulan saya menyiapkannya. Oh, gitu. Iya. Untuk Piala Presiden besok ada rencana memang udah disiapin. Saya sudah menyiapkan pohon. Itu sudah dari 6 bulan saya siapkan. Nah, itu apa tergantung jenisnya yang mau diikutkan atau gimana, Pak, sampai 6 bulan mundur itu? Ya kebetulan jenisnya itu pusu ya, pusu batu. Dia pertumbuhannya cepat dan habis ikut pameran kemudian rusak. Oh, gitu. Nah, rusak harus kami persiapkan karena pusu batu itu harus perantingannya rapat sekali. Kebetulan ini rusak, ada yang apa itu tumbuhnya dominan dan sebagainya. Ini harus mulai dari nol lagi. Oh, gitu. Kita pruning nol, kita pruning. Ini setiap bulan saya meruningi. Oh. Ya. Nah, berarti apa? Misalnya mau pameran gitu, ngepasin timingnya dengan apa namanya? Jadwal pamerannya itu ya, Pak? Iya, nah pasti harus saya siapkan benar. Terutama untuk pas hari H penjurian itu ya. Iya, karena pusu batu itu pertumbuhannya cepat. Saya biasanya mainnya pruning. Jadi ini harus tepat waktunya. Jadi nanti pas waktu penjurian jangan sampai ini trubus dulu. Dengan pusu batu itu cepat sekali. Cuma berapa hari sudah mulai trubus. Gitu. Jadi saya
H-1 itu harus mulai pruning. Sedangkan pruningnya ini butuh lebih dari 1 hari. Karena rengket sekali. Iya. Ya. Nah, untuk persiapan pameran, Pak, mungkin kita sebutkan 3 aja jenis yang mungkin sekarang lagi umum rame, misalnya waru, Anteng Putri, sama sanjang. Untuk persiapan sebelum pameran itu sebaiknya berapa hari atau berapa bulan sebelumnya? Iya, jadi 3 pohon itu pertumbuhannya hampir sama, cepat semua. Tetapi kalau untuk Anteng Putri lebih lambat dibandingkan yang lain. Yang 3 itu ya? Iya, tapi kalau Anteng Putri, kalau kita tinggal mau main pruning atau tidak. Ketiga-tiganya biasanya kan tampil tanpa daun misalnya. Iya, main tanpa daun semua, main pruning semua. Kalau Anteng Putri, min seminggu masih berani. Oh, minus seminggu, oke. Iya, jadi kalau Itu pruning terakhirnya ya, Pak? pruning terakhir. Oke. Kalau mepet sih nggak masalah. Kalau paling lama ya seminggu. Waru mungkin ya kurang dari seminggu, mungkin sekitar 4-3 hari itu masih berani. Mungkin kalau sanjang ya agak lebih mepet lagi. Itu tadi seminggu atau dengan penjurian ya, hari penjuriannya ya, bukan apa pendaftaran ya? Pengirimannya. Oh, pengirimannya. Iya. Karena kalau kita kan bisanya H-1 mau ngirim. H-1 mau ngirim, oke. Iya. Itu juga lihat saya pruning itu bisa sehari jadi enggak. Seperti pusu saya itu enggak bisa sehari jadi. Oh. Butuh waktu 2 hari. Iya, iya. Ya 2 hari itu aja harus full. Artinya saya harus meliburkan diri Iya. untuk khusus pruning aja. Karena rapat sekali. Nah, tadi masih masalah hitungan mundurnya tadi itu, Pak. Kan biasanya misalnya penerimaan pohon ada yang sehari, ada yang 2 hari. Biasanya kita tahu dari brosur. Iya. Baru kemudian hari penjurian, hari ketiga misalnya, atau hari kedua kalau penerimaannya 1 hari. Nah, itu mundurnya tadi seminggu dari penerimaan pohon, apa kita pendaftaran itu atau penjuriannya? Ya dari penjurian. Dari penjurian. Tetapi kalau yang min-1 itu dari penerimaan. Dari penerimaan. Iya. Tapi kalau masih berani, katakanlah lebih panjang lagi, maksimal ya kalau Anteng Putri sama waru itu ya seminggu lebih dikit lah. Itu mungkin seminggu dari pendaftaran masih berani. Jadi nanti posisinya ketika penjurian itu dia terubus atau gimana? Atau masih gundul? Tetap masih gundul. Harapannya masih tetap gundul. Jangan sampai terubus, karena kalau terubus jelek. Terubus belum rata, jadi jelek. Iya, iya. Kalau sudah rata nggak masalah, kan terubusnya belum rata. Kayak waru itu, Pak. Iya. Kalau kita pruning kan ada sisa tangkai daun itu udah hilang pas hari itu. Seminggu hilang. Oh, seminggu. Dia kurang dari seminggu itu biasanya lepas. Dan sebelum itu biasanya kalau saya senggolin, karena saya seneng. Saya senggolin jatuh. Ngerontokin sendiri itu. Iya, kita rontokin jatuh itu rasanya seneng. Oh, begitu. Oke, Pak Trijoko, terima kasih udah sharing-sharing ini. Nanti mungkin koleksi yang di rumah kapan-kapan kita liput atau mungkin sambil ngerjain pohon nanti. Iya. Terima kasih banyak, Pak. Iya, sama-sama. Semoga bisa bermanfaat teman-teman semua.